Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Saudara, terjadi lagi pengusiran ibadah Kristen di kota Bekasi, saudara. Ternyata pelaku atau oknum yang melakukan pengusiran atau membubarkan yaitu seorang PNS atau seorang aparatur sipil negara, saudara. Dan perempuan ini yang bekerja di gedung pemerintahan yaitu Kota Bekasi. Oleh karenanya, mari kita simak videonya yang berikut ini. Terjadi lagi sebuah tindakan yang sangat memalukan sekaligus mencoreng harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Apa itu? Terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi di Kota Bekasi. Aduh, malu kali. Ini sangat memalukan. Tahu kalian kenapa memalukan? Ternyata yang menjadi pelakunya adalah oknum dari PNS. ASN, aparatur sipil negara yang bekerja di gedung pemerintahan yaitu Kota Bekasi. Dan tahu kalian, bukan kaleng-kaleng, posisi si ibu yang terhormat itu, ya, oknum PNS tersebut adalah Kabid, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi, ya. Jadi beliau itu melakukan pelarangan terhadap ibadah doa. Bukan ibadah kebaktian seperti biasa yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya di gereja. Bukan hanya ibadah doa. Dan beliau menyatakan bahwasanya kegiatan itu harus minta izin. Sekarang begini, supaya kita tidak salah menerjemahkan masalah ini. Dan kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Mari kita saksikan video berikut. Tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila aja penting. Udah kalian dengarkan, udah kalian saksikan bagaimana dengan garangnya ibu ini ngotot harus ada izin untuk melakukan kegiatan doa, ya. Dan juga kalau tidak salah tadi, ya, itu ada bapak-bapak yang mungkin itu orang dituakan atau RT mungkin di setempat, dikatakan kenapa Bapak memfasilitasi tindakan intoleransi ini, ya. Jadi sangat disayangkan hal ini boleh terjadi. Siapa sih ibu ini? Oh, ternyata ibu ini orang lama, atau mungkin ibu ini juga bisa dikatakan orang yang ekonominya cukup mapan. Apakah itu boleh menjadi alasan untuk melarang orang beribadah? Kan tidak, ya. Jadi ini hal yang sangat memalukan. Kalau aku katakan ini sangat memalukan. Kenapa? Yang pertama, tindakan ini dilakukan oleh oknum PNS, pegawai negeri sipil, yang notabene dia makan gaji hasil dari masyarakat, ya. Bisa saja orang yang melakukan doa itu baru bayar pajak, dan pajak itu dibayarkan untuk membayarkan gajimu. Cuman kau gak tahu. Kan kurang ajar manusia kayak gini, kurang ajar. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang kedua, yang namanya ASN, aparatur sipil negara, harus dipastikan bahwasanya memang pegawai negeri tersebut betul-betul memiliki rasa nasionalisme dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Harusnya seperti itu. Ini kok lain? Kenapa? Masalahnya di mana? Ada apa sama kau? Kenapa? Kolegamu gagal jadi wali kota, sehingga kecenderungan nanti posisimu dari kabit itu bakalan tergusur, atau promosimu dari kabit menjadi kepala dinas juga tergusur. Kenapa kau stres? Stres. Jadi jangan minta-minta izin kalau cuma untuk masalah doa seperti itu. Sama seperti halnya, ya, doa mau makan, doa naik kendaraan umum, doa tiba dari rumah. Apa itu semua doanya itu harus minta izin? Kan aneh, masa kita mau bikin surat izin, ya, katakanlah dulu ke Kemenak, ya kan?
Pak minta izin dulu, bikin dulu edarkan dulu surat izin. Surat izin apa? Surat izin untuk doa mau makan. Kan konyol itu namanya. Jadi begini ya. Jadi ku bilang sama kau ibu, kau dengarkan ini. Kau memang betul-betul kau harus ditatar lagi nih. Ya. Jadi yang namanya ASN itu ibu, ya harus tunduk pada otoritas negara. Negara adalah merupakan representasi daripada rakyatnya. Jadi kalau rakyat ya punya hak bersuara, rakyat punya hak untuk hidup, rakyat punya hak untuk memeluk agama, ya itu harus kau hormati. Gitu. Coba dulu kau dalami dulu masalah Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak ke undang-undang itu? Nah, sekarang udah masuk segmen kita belajar undang-undang. Ayo. Ya, biar ku ajari dulu kau. Ya, kalau namanya opung parbelak itu harus ada undang-undang, harus ada pasalnya. Biar paham kau, biar kau mengambil tindakan bukan cuma tindakan asal-asalan, ya. Harus kau pikirkan apa konsekuensinya, apa dasar hukumnya. Ya, coba Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan juga bagiannya itu ada 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J itu mengatur apa yang menjadi hak asasi manusia. Ya, contohnya pasal 28 A hak untuk hidup, 28 B itu hak untuk membangun sebuah keluarga, yang ketiga 4, 5, 6 segala macam dan seterusnya itu sampai hak untuk memilih pekerjaan pun juga diatur oleh undang-undang. Nah, untuk masalah ini spesifik di pasal 28 yang E. Ya, ingat pasal 28E. Ya, dikatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memilih agama masing-masing. Berhak memeluk agama masing-masing, berhak untuk menjalankan ibadah masing-masing, berhak untuk memilih di mana dia tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang ya itu kawasan mayoritas oleh karena satu agama, sehingga warga negara yang lain yang tidak satu agama dengannya dilarang untuk mendiami tempat tinggal tersebut. Jadi itu menjadi satu kesatuan itu, ya. 28E itu, ya, bahwasanya warga negara berhak untuk memeluk agama, menjalankan agama, melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Selain itu juga diatur ya bebas untuk menentukan di mana dia tinggal. Dan pasal 28E diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Apa itu? Ayat pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua ayat kedua dikatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan rakyatnya, masyarakatnya, warga negaranya untuk menjalankan ibadah dan memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Satu pasal dilanggar, ya berarti itu sudah melanggar hukum. Ini berarti kau sedang melanggar dua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kau harus mengerti. Kami orang awam yang nggak tahu apa-apa, masa harus kami mengajari kau? Ya, itu dia. Jadi tolonglah dulu kau cerdas kau di dalam bertindak. Cerdas di dalam berperilaku, cerdas kau di dalam berinteraksi bersama dengan orang lain di sekitarmu. Kan bisa, nggak harus secara paksaan seperti itu. Bisa kau datangi baik-baik. Ya, lalu kau bangun diskusi, kau bangun komunikasi. Tapi kalau memang orang tersebut tidak mau diajak berkomunikasi, ya kau bisa melapor kepada pemerintah setempat. Bukan kau ambil tindakan sendiri. Siapa kau? Melarang-larang orang untuk melakukan doa. Siapa? Satpol PP. Satpol PP pun juga nggak punya hak. Siapa kau? Penegak hukum. Penegak hukum juga nggak punya hak. Ini kau sama-sama masyarakat biasa, cuman gara-gara entah kau lebih kaya daripada orangnya, jadi suka-sukamu di situ. Gitu loh, ya. Jadi ini terjadi di daerah Bekasi.
kemarin terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kalau dipikir-pikir, Tangerang Selatan ke Bekasi itu agak jauh itu. Ya, agak jauh, kok bisa ketularan kok Bu? Hah? Atau kemarin yang menjadi pelaku di Tangsel itu, yang melarang dan juga melakukan persekusi terhadap beberapa orang mahasiswa itu familimu ya? Keluargamu itu? Kok ada mirip-miripnya kalian ku tengok tingkah lakunya? Atau kalian satu seperguruan? Coba katakan dulu sekarang yang sejujurnya. Ya, ini kan sangat memalukan. Ibu seorang ASN, seorang PNS, seorang yang bisa dikatakan punya posisi tinggi. Kabit itu posisi tinggi loh, sedangkan aku aja menjadi kepala rumah tangga susah. Apalagi menjadi kepala bidang. Ya harusnya ibu jadi panutan di situ, harusnya jadi contoh gitu loh ya. Jadi ketika ibu nanti mencalonkan jadi anggota dewan setelah pensiun, gampang. Nggak kau jaga marwahmu ku tengok. Repot kau bah. Ya, tapi gimana pun juga tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Bapak Kapolri, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Presiden terpilih, tolong ini menjadi perhatian. Supaya apa? Supaya ini menjadi PR terlebih lagi, jadi PR untuk Menpan RB untuk kedepannya bisa diseleksi. Mana yang masih memiliki nilai-nilai Pancasila, mana yang tidak. Kalau tidak, pecat. Tidak bisa intoleransi hidup di bangsa dan negara ini, biar tahu kalian ya. Tidak boleh ada. Yang Jawa harus welcome dengan Batak, Batak harus welcome dengan Jawa, Jawa harus welcome dengan Sunda, Sunda harus welcome dengan Minang. Yang Islam harus welcome dengan Kristen, Kristen harus welcome dengan agama Buddha. Yang Buddha juga welcome dengan Konghucu, Konghucu juga welcome dengan agama lainnya. Itu dia. Jadi nggak ada yang perlu ya diperdebatkan lagi. Udahlah. Ibu ini sudah ya. Ibu ini kalau ku bilang ya sudah ada unsur-unsur kekerasan ya, kekerasan verbal dan juga intimidasi ya. Ya mana tahu di sana itu kan ada anak-anak merasa terancam, merasa ketakutan. Kalau ku katakan seperti itu, udahlah diproses aja ini, proses. Setelah itu nggak usah dimutasi, pecat. Manusia kayak gini harus dikasih apa? Biar tahu ya kau Bu ya, kau lebih beruntung kau tinggal di Indonesia. Kalau di Korea Utara kau ditembak mati kau. Sedangkan pejabat di sana tidak bisa menanggulangi masalah banjir, ditembak mati 10 orang. Apalagi kau. Jangan macam-macam kau di negara ini ya. Jadi inilah yang menjadi perhatian gitu loh ya. Ini menjadi sorotan. Kenapa? Ya karena tahu enggak kalian, ternyata Bekasi baru saja mendapatkan predikat kota nomor 2 paling toleran. Ingat itu. Tapi sudah rusak dibikin ibu yang satu ini. Baru aja itu tahun 2024. Yang pertama kota ini biar tahu kalian ya. Kota toleran paling toleran di Indonesia versi tahun 2024. Yang pertama itu adalah kota Singkawang di Kalimantan. Yang kedua itu kota Bekasi. Yang ketiga itu kota Salatiga. Yang keempat itu kalau tidak salah kota Manado. Yang kelima itu adalah kota Semarang. Yang keenam itu kota Kediri. Menyusul lagi Sukabumi dan ada beberapa kota lainnya. Wah hafal opung apalah. Ya, jadi kita perlu punya wawasan tentang itu ibu. Ibu nggak tahu berarti nggak baca koran dia. Makanya baca koran biar jangan malu kau. Gara-gara nggak baca koran lah kau makanya malu lah wali kotamu kan. Tadinya sempat bangga dia. Ya, pokoknya Bu, maaf Bu ya, ini harus viral. Ya, ini harus viral. Kenapa? Supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti itu. No viral, no justice. Ya sudah seperti itu kan kalau nggak diviralkan nggak ada keadilan. Jadi yang kami harapkan ya supaya Tangerang Selatan itu ya dan juga Bekasi, Depok, Jakarta sebagainya dan semua daerah di Indonesia ini jangan lagi ada tempat untuk intoleransi.
Enak aja ibu larang-larang orang melakukan doa. Bu, kalau ibu dilarang berdoa gimana bu jadinya? Ibu pergi ke NTT sana lah. Ibu pergi ke Ambon sana lah. Ibu pergi ke daerah Maluku sana. Ibu pergi ke daerah Papua sana, Manado sana. Walaupun mereka mayoritas bukan beragama muslim, tapi apa yang menjadi kewajiban mereka yaitu menghargai dan menghormati orang yang di luar dari agama mereka. Itulah yang terjadi dan itu yang masih mereka pegang teguh sampai sekarang. Dan di kampung kami begitu juga. Jadi ibu jangan macam-macam ibu, ya. Malu wali kota ibu. Dan lebih malu lagi masyarakat Kota Bekasi. Karena apa? Ya, berarti kan penilaian kota paling toleran itu kan ya pasti kan dilihat dari perilaku masyarakat, perilaku sosialnya. Kan begitu, bukan asal-asalan itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Kan begitu, ya. Jadi kalau aku berpendapat sih kalau untuk orang-orang seperti ini jujur saja lah ya. Jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang. Maupun dia mama harus dipertanggungjawabkan apa yang menjadi tingkah lakunya tersebut. Nggak ada cerita. Mau menangis kau, kalau masuk penjara kau masuk penjara. Ya, gampang itu kalau mau jumpa sama keluarga video call, pinjam HP orang lain sih. Supaya kau ngerti bagaimana supaya kau mengerti bagaimana harus menghargai orang lain di daerah sekitarmu. Itu dia ya. Jadi ibu, jadi kalau misalnya mau dengarkan ceramah bu, jangan dengarkan ceramah-ceramah yang menghasut, kena racun ibu nanti. Gitu, cobalah cari ceramah-ceramah yang adem, gitu, yang mengajarkan bagaimana kita, walaupun tidak satu akidah, tapi kita bisa memiliki hubungan yang indah. Itu. Ya, contohnya Gus Nuril, Gus Miftah, ya, Habib Lutfi, Das Al-Latif, dan yang lain sebagainya. Loh kok tahu opung? Ya aku dengarkan mereka juga. Iya, jadi ceramah-ceramah yang membangun, yang konstruktif, bukan hanya membangun keimanan kita, tapi membangun rasa bangga kita, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Itu yang harus kita dengarkan, bukan ceramah-ceramah yang menghasut. Ya, makanya betul ya, bahwasanya memang harus ada standar. Ya harus ada seperti standar. Ya siapa-siapa orang yang harus memberikan ceramah baik itu di di gereja, di masjid, di wihara, di kuil dan di tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Harus ada standarnya. Karena apa? Kalau orang yang ilmunya cetek ketika dia ngasih ceramah, ya itu hati-hati ya. Itu ilmu ceteknya itu akan terimpartasi kepada orang yang mendengarkan. Itu dia. Ya untung aja ibu nggak bawa parang bu. Kalau ibu bawa parang, ibu kena pasal berlapis itu. Udahlah bu, kalau memang kolega ibu nggak berhasil menjadi wali kota, nggak bisa mencalonkan jadi wali kota, ibu nggak usah seperti itu. Kalau memang ibu nggak bisa nanti jadi kepala dinas, berarti belum rezeki ibu. Syukurilah apa yang ada. Syukurilah kalau cuma jadi kepala kabit, ya kan, kepala bidang, syukuri. Itu, atau mau ibu langsung jadi kasar lantas. Mau jadi kasar lantas. Sekalian aja kalau kayak gitu, Bu. Ya. Jadi kita semua di sini ya, untuk penontonnya Opung Parbelak ya, kalau ada sesuatu seperti itu langsung DM Opung Parbelak. Ini pun juga ada DM-an. Tapi aku saring dulu. Aku tanya kepada sahabatku itu, kepada itoku itu, ini ada di mana? Ini ada di sini. Waktunya kapan? Ini. Oh, ini berarti diambil dari aplikasi. Ya sepertinya. Ya, maka aku harus pastikan dulu informasi itu valid atau tidak. Dan ketika informasi itu sudah diliput oleh sebuah media, biasanya itu valid. Dan juga ini harus diviralkan. Karena apa? Karena supaya memberikan efek jerah. Kalaupun tidak diproses, kalaupun nantinya ada ada proses damai, ya, ini tidak serta-merta mengurangi
kekuatan hukum untuk memproses orang-orang yang memiliki sifat-sifat intoleransi seperti itu. Gitu dia ya. Kita nggak mau kejadian Tangerang Selatan kemarin terjadi lagi. Ya, dan kita juga nggak mau terjadi lagi ya kerusuhan-kerusuhan yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan suku, yang mengatasnamakan golongan, yang pernah terjadi di Ambon, pernah terjadi di Sampit, yang pernah terjadi di Sumatera, pernah terjadi di Batam. Jangan terjadi lagi di Indonesia. Itu dia ya. Jadi udahlah ya. Kenapa Bu? Ibu aliran anak Abah. Yang sakitnya sampai sekarang masih keterusan. Yang ibu nggak nerima kalau Abah ternyata nggak bisa mencalonkan diri jadi gubernur. Lah kan beda ibu, beda daerah. Bercanda. Ya kalau kayak gini sih udah tahu model-model anak Abah kayak gini. Ya jujur aja lah, mereka kan nggak mau bergabung dengan yang lainnya. Ya bukan ku bilang semua anak Abah intoleransi, tidak. Ya kan, tapi biasanya orang-orang kayak gini, orang yang cinta mati kali itu. Itu dia ya. Tapi ini ku disclaimer ya, tidak semua anak Abah intoleran, tidak ya. Dan begitu juga 02 nggak semuanya toleran, ada juga yang intoleran. Kan begitu. 03 begitu juga ya, nggak semuanya orangnya toleran, ada juga beberapa yang rasis. Gitu. Jadi memang relatif sih. Tapi kalau orang-orang seperti ini harusnya diproses secara hukum. Oke? Iya. Ya, tapi ingat Bu, sebentar lagi Ibu akan dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Ya, sebagai gubernur Kang Deddy Mulyadi itu nggak bisa main-main. Dia paling benci sama yang namanya intoleransi. Dia bersahabat karib Bu dengan semua agama. Ya, kok jadi kampanye aku? Ampuni aku ya Allah. Istighfar dong. Aduh, enggak. Ya, jadi kalau untuk Jawa Barat siapapun yang jadi gubernurnya nanti supaya diperhatikan ya. Untuk Bapak ya, Bapak KDM, Bapak Ahmad Saiku, kita nggak bisa tebak siapa yang nanti akan di Jawa Barat ya. Tapi kami berharap supaya Jawa Barat bersih dari yang namanya intoleransi. Nah teman-teman, itulah dia cuplikan video seorang aparatur sipil negara atau ASN yang melakukan intoleransi dengan mengusir ibadah doa umat Kristiani yang ada di Bekasi, saudara. Perempuan ini yang membubarkan dan mengusir ibadah orang Kristen dengan menuntut harus ada izin berdoa dan beribadah. Pertanyaannya, sejak kapan ada aturan ketika berdoa harus ada izin, ketika beribadah harus ada izinnya? Sejak kapan dan dasarnya apa? Ini pertanyaan yang perlu direnungkan para intoleran dan para makhluk halus ini. Ya, ini manusia ini tidak waras. Ya, manusia ini tidak waras dia. Ya, seorang perempuan, seorang pemimpin kabit pariwisata yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, saudara, yang mengusir ibadah Kristen, membubarkan ibadah Kristen di sana. Ya, sejak kapan harus ada izin ketika berdoa dan beribadah? Tadi di dalam video tersebut dia akan menuntut harus ada izin kalau berdoa dan beribadah. Ini sumir sekali. Perempuan ini harus ditindak tegas. Kalau tidak, ini menjadi masalah. Nah, ini sangat memalukan, saudara, mencoreng nama negara di mata dunia. Seorang aparatur sipil negara yang hanya digaji oleh rakyat sendiri, cari makan di kepala rakyat, tetapi berlaku ia seolah-olah dia penguasa di negara ini. Nah teman-teman, mengapa bisa terjadi semuanya ini? Mengapa? Lagi-lagi saya mau katakan karena Jokowi tidak tegas dan serius menanggapi kasus ini. Setiap bulan, setiap tahun di negara Indonesia ini yang mengalami intimidasi, yaitu umat Kristen. 10 tahun Jokowi memimpin bangsa ini. Namun 10 tahun itu tak kunjung menyelesaikan kasus ini. Karena apa? Karena Presiden Jokowi, pemimpin bangsa ini sendiri, tidak memperhatikan secara serius apa yang terjadi di kalangan umat Kristiani. Dan kasus ini, saudara, terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi.
Presiden pemimpin bangsa ini yaitu Jokowi hanya menghimbau dan berkata hati-hati. Konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang memeluk agama, ya, konstitusi. Tetapi pada realitanya, pada kenyataannya, tidak ada tindakan real yang secara tegas yang dilakukan oleh presiden pemimpin bangsa ini dalam hal kasus ini, sehingga ini terus-menerus terjadi. Dan yang menjadi pelaku adalah seorang yang menjabat di pemerintahan. Ada ketua RT, ada ASN, pegawai negeri sipil, seorang guru, dan yang terakhir ini adalah seorang kabid kepala bidang pariwisata yang bekerja di pemerintahan Kota Bekasi, saudara. Ini sungguh memalukan sekali tindakan perempuan ini. Ya, masa harus ada izin ketika berdoa? Masa harus ada izin ketika beribadah kepada Tuhannya? Dasarnya mana? Undang-undangnya mana? Dan kapan dibuat undang-undangnya? Saya melihat tidak ada. Lebih parah lagi, saudara, perempuan ini sungguh sangat memalukan tindakannya. Ya, tindakan perempuan ini tidak terpuji dan menyakiti hati umat agama lain. Seorang pemimpin harusnya ia mengayomi, ia memfasilitasi kalau tidak ada tempat ibadah orang atau agama lain. Tetapi ini beda sekali. Seorang pemimpin ia langsung turun tangan dan mempersekusi kegiatan doa, kegiatan ibadah agama lain. Dan ini sungguh serius, harus ditanggapi. Dan saya berharap perempuan ini harus ditangkap, diadili, diproses, dan dipenjara. Karena memang ini yang lebih tepat untuk mereka ini. Saya suarakan bahwa perempuan ini harus diadili, dipenjara, dan ditangkap. Proses secara hukum. Tidak hanya meminta maaf dan membuat pernyataan lalu metrai 10.000. Tidak cukup. Harus ada efek jerat yang dia harus lalui supaya orang lain tidak seenak udahnya, seenak citanya ia akan mengusir dan mengubarkan ibadah doa agama lain. Ya, ini Indonesia ini bukan milik satu agama dan bukan juga negara yang agama. Sekali lagi, saya secara pribadi mendukung total apabila perempuan ini ditangkap, diadili, dan dipenjara. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan video ini? Berkomentarlah di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.